Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsuno Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini ada dua peristiwa penting berkaitan dengan isu yang sekarang paling banyak mendapat sorotan publik, yakni soannya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ini ketua umum tim pembela ulama dan aktivis dan juga anggotanya ya. Karena hari ini ternyata kita mendapat kepastian tadi, kalau Anda menyimak konten saya sebelumnya sudah dipastikan bahwa dua orang itu, yakni Damai Hari Lubis dan Egy Sujana, atau Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mengajukan proses restoratif justice. Restoratif justice ini memang diatur dalam KUHP dan KUHAP yang baru, itu yang mengatur penyelesaian di luar hukum ya. Kalau ada sengketa, misalnya ada pelaporan semacam ini, artinya mudahnya kira-kira mereka minta agar damailah, nggak perlu dilanjutkan kasusnya itu. Dan ini kan dijelaskan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin. Itu yang pertama. Yang kedua itu secara mengejutkan kemudian eh, Egy Sujana itu membuat pengumuman selaku Ketua Umum TPUA. Dia memecat sejumlah orang dari TPUA itu, antara lain yang dipecat itu Azam Khan, Sekjen, dan juga Wakil Ketua Umum TPUA Rizal Fadilah. Nah, ini tentu saja sangat menarik karena dengan terungkapnya fakta bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mengajukan restoratif justice, kan berarti dia meninggalkan teman-temannya, termasuk dalam hal ini kalau di TPUA yang menjadi tersangka kan ada tiga orang yang di luar Egy dan Damai Hari Lubis. Yang pertama adalah Rizal Fadilah sebagai wakil ketua umum, kemudian ada Rustam Effendi dan pengacara perempuan Kurnia Triroyani. Jadi sekarang ini dari klaster pertama yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya itu tinggal tiga orang ya. Nanti kalau kemudian proses restoratif justice, dan tampaknya pasti akan terjadi antara Jokowi sebagai pelapor utama dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kemudian ada klaster yang kedua, yakni klaster trio RRT. Ini Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, yang sejak awal Roy Suryo menyatakan bahwa mereka ini terpisah penasihat hukumnya dengan tim pembela ulama dan aktivis. Hanya saja karena kasusnya ini apanya, tuntutan mereka atau perjuangan mereka pada waktu itu sama, mempersoalkan ijazah Jokowi, maka ya orang kemudian menganggapnya ini TPUA ini satu dengan pengacaranya Roy Suryo. Padahal kalau menurut versi Roy Suryo berbeda, tapi kalau menurut versinya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Roy Suryo itu sendiri juga sudah menaikkan soal surat kuasa kepada TPUA. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menyimak apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini. Dia membuat pengumuman secara tertulis ya, ini jadi siaran pers secara tertulis. Di situ dia menyatakan begini, saya BES. Ini maksudnya, oh, dia menyebut dirinya sebagai Bang Egy Sujana ya, makanya BES. Selaku Ketua Umum TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dengan ini menyampaikan kepada publik bahwa berdasarkan hak prerogatif Ketua Umum, saya menyatakan tidak lagi berkenan berjalan bersama dengan beberapa rekan perjuangan yang sebelumnya juga merangkap sebagai pengurus maupun rekanan TPUA. Oh, ini disebutnya rekanan ya, bukan rekan ya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi internal organisasi yang tidak lagi harmonis, tidak komunikatif, serta tidak sejalan dengan garis perjuangan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Adapun pihak-pihak yang dinyatakan tidak lagi bersama TPUA adalah sebagai berikut. Satu, Azam Khan diberhentikan dari jabatan Sekretaris Jenderal TPUA sekaligus dari status rekanan TPUA terhitung sejak akhir tahun 2025. Disebabkan tidak adanya keserasian dan terjadinya disharmoni yang membuat perjuangan bersama tidak lagi nyaman. Padahal kemarin itu tanggal 15 Desember ya, pada waktu gelar perkara khusus itu kan Azam Khan ini termasuk yang masih hadir ya dalam gelar perkara khusus. Kedua, Saudara Muslim Arbi diberhentikan dari posisi PLT Ketua TPUA sekaligus dari status rekanan TPUA sejak awal tahun 2026 dengan alasan serupa, disharmoni dan tidak sejalannya visi perjuangan. Ketiga, Saudara Ismar diberhentikan dari kepengurusan TPUA yang sebelumnya ditunjuk sebagai Sekretaris
Jenderal pengganti Saudara Azam Khan karena tidak komunikatif serta tidak responsif terhadap komunikasi organisasi. Oh, jadi rupanya Azam Khan itu sudah dipecat sejak akhir Desember lalu dan sudah diganti Ismar. Tapi penggantinya katanya tidak komunikatif dan tidak responsif dan sekarang dicopot lagi. Yang keempat, Saudara Kurnia Triroyani diberhentikan dari status rekanan TPUA karena tidak patuh terhadap keputusan dan kebijakan organisasi serta lebih mematuhi dan bekerja sama dengan pihak luar yang berupaya mengganggu kekompakan, merusak kredibilitas, serta tidak menunjukkan loyalitas terhadap kepemimpinan TPUA. Kalau saya menyimak dari pernyataannya Azam Khan ini, Kurnia Royani ini bendara umum, dia menggantikan Eli Daneti. Waktu itu penjelasan dari Azam Khan. Kelima, Saudara Rizal Fadilah dinyatakan tidak lagi bersama TPUA karena kondisi disharmoni dan tidak adanya komunikasi yang sehat dalam organisasi. Rizal Fadilah ini tadinya adalah wakil ketua maksud saya dari TPUA. Bahkan kita masih ingat pada tanggal 16 April ketika mereka bertemu dengan Jokowi di rumahnya, itu Rizal Fadilah yang memimpin delegasi TPUA. Pada waktu itu kan ada 3 orang yang bertemu dengan Jokowi, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan juga Damai Hari Lubis. Yang keenam, Saudara Rustam Effendi dinyatakan tidak lagi bersama TPUA karena telah melontarkan tuduhan fitnah terhadap Ketua Umum TPUA terkait isu penerimaan dana sebesar 50 miliar tanpa data, fakta maupun alat bukti yang sah. Nah, Rustam Effendi ini juga salah satu tersangka dalam klaster yang pertama. Dan kalau menurut Azam Khan, dia ini korlapnya dari TPUA. Dengan pernyataan ini perlu saya tegaskan bahwa Saudara Azam Khan tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan TPUA sehingga tidak memiliki dasar untuk menyatakan rasa malu dan marah atas agenda silaturahmi TPUA bersama DHL, maksudnya Damai Hari Lubis, kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2026. Sikap tersebut tidak logis mengingat yang bersangkutan bukan lagi pengurus TPUA. Adapun sejak 12 Januari 2026, Sekretaris Jenderal TPUA dijabat oleh Saudara Hari Damai Lubis. Demikian pernyataan ini disampaikan agar menjadi pengetahuan publik. Tertanda BES. Ini maksudnya Bang Egy Sujana. Ini taruh surat resmi mestinya nggak pakai nama Bang ya, mestinya Egy Sujana saja. Dengan gelarnya mau profesor mau apa gitu silakan. Tapi kalau nama kan namanya adalah Egy Sujana, Ketua Umum TPUA. Nah ini ini menarik sekali ya. Kok justru yang dipecat malah orang-orang ini, padahal kita tahu bahwa Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis itu bertemu dengan Jokowi itu kan tanpa dia membicarakan lebih dulu dengan pengurus-pengurus lainnya. Itu versinya Azam kan, dan yang lain juga menyatakan seperti itu. Oh iya, dengan pemberitahuan ini juga sekaligus ini Egy Sujana ini membenarkan bahwa terjadi pertemuan dengan Jokowi pada tanggal 8 Januari. Karena sebelumnya kan Egy Sujana itu terkesan dia pengen ngeles dengan membantah bahwa video yang menunjukkan bahwa video dia menandatangani buku yang diserahkan kepada Jokowi itu, buku karya dia itu tidak terjadi di Solo, tapi di rumahnya tanggal 16 Desember. Jadi waktu itu memang Egy Sujana juga tidak membantah sama sekali soal adanya pertemuan di Solo tanggal 8 Januari, hanya dia tidak merespon itu. Nah, sekarang dengan pernyataan terbuka ini, surat terbuka ini, dia mengakui bahwa dia memang ke Solo. Walaupun sebelumnya seperti saya sebut, itu soal mereka soal Jokowi di Solo itu sudah dikonfirmasi oleh Damai Hari Lubis yang mengaku dia diajak oleh Egy Sujana untuk bertemu dengan Joko Widodo. Tapi alasannya pada waktu itu dari Damai Hari Lubis adalah bahwa ini melanjutkan agenda sebelumnya, agenda tanggal 16 April 2025, karena Egy Sujana merasa tidak enak pada waktu itu dia tidak bisa ikut hadir bertemu dengan Jokowi karena faktor kesehatan. Itu kata Damai Hari Lubis. Nah, sekarang ini ternyata kita malah jadi terkejut bagaimana mungkin orang-orang yang tadinya hadir dalam pertemuan di Solo bersama dengan Jokowi justru dipecat, kecuali Damai Hari Lubis yang sekarang rupanya naik pangkat ini. Dia menjadi sekretaris jenderal ya. Nah, bagaimana respon mereka ini yang dipecat? Saya tadi mengkonfirmasi ke Rizal Fadilah, dia hanya menjawab dengan emotikon tersenyum, dan ketika saya bercandain apakah ada pesangon dan sebagainya, dia bertanya apakah berlaku itu hukum perburuan, gitulah kata dia sebenarnya. Sementara Azam Khan
Dia menulis katanya itu langkah yang dilakukan oleh Egy Sujana itu kacau dan memalukan. Tapi kemudian dia mengirim rekaman suara voice note kepada saya menjawab pertanyaan saya itu dan bagaimana respon dia terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Egy Sujana. Saya pikir ya saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman begini, ini kan persoalan hak dan batil ya. Jadi kalau saya kan menyuarakan bilhak, ya karena saya menyuarakan bilhak, terus saya harus digeser dan dikeluarkan dengan berapa orang itu, 6 atau 7 orang itu dari TPUA. Disadari atau tidak, cara Egy Sujana didukung DHL dan yang lain mengeluarkan orang-orang ini mereka berjuang membesarkan TPUA loh. Bahkan kasihan loh kepada Rizal, Fadila, Kurnia, termasuk juga Rustam yang gara-gara di TPUA dia harus jadi tersangka, gara-gara dia ikut ke Jogja, ke Solo ngadep ke Jokowi jadi tersangka. Terus ditinggal begitu saja, itu bagaimana? Apalagi sekarang harus dipecat lah. Ini apakah tidak memiliki rasa akal sehat dikedepankan? Kalau saya secara pribadi, kembali kepada saya pribadi, bahwa kalau saya menjadi pendakwah, saya juga apa yang saya sampaikan selalu hati-hati juga. Bukan menjadi pendakwah justru saya bertelanjang bulat keluar. Nah itu yang masalah bos. Ya, jadi itu yang masalah. Nah, jadi sebenarnya kalau ini menurut saya intinya petunjuk Allah aja. Bahwa bilhak itu memang tidak bisa bercampur aduk dengan kebatilan. Saya kira itu aja bos. Assalamualaikum bos. Ya, ini jadi dengan begini, ini sangat menarik dong berarti ya. Satu, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama makin jelas bahwa Egy Sujana sekarang akhirnya mengakui bahwa dia memang sudah menemui Jokowi di Solo dan berarti memang ada proses restoratif justice. Ya, dengan begitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu meninggalkan teman-temannya di TPUA, juga meninggalkan 3 orang yang lainnya, yang anggota TPUA yang menjadi tersangka, yakni Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani dan juga Rustam Effendi. Karena dengan mereka mengajukan restoratif justice dan kemudian disambut oleh Jokowi karena diterima di rumahnya dan mereka sudah menyatakan permintaan maaf, berarti ini tinggal diproses. Itu yang dijelaskan oleh Komisaris Besar Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya. Dan juga ada penjelasan dari Ade Darmawan. Ini yang Adi Darmawan ini masih ingat ya kalau netizen nyebutnya yang rambutnya model saya lupa ya. Ini pokoknya modelnya salah satu pelawak gitu ya rambutnya ya disebutkan seperti itu dan dia sendiri katanya sudah dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk proses restorasi justice dan buat dia katanya nggak ada persoalan itu akan soal memaafkan itu dan yang paling penting kata dia itu dia menunggu dari pelapor utama dalam hal ini Jokowi. Tapi dengan pertemuan di Solo kan berarti sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang dia mengambil alih semua TPUA ya. Berarti dengan diambil alih TPUA ini oleh Egy Sujana dan sekjennya Damai Hari Lubis dan mereka sudah melakukan perdamaian dengan Jokowi atau tepatnya sedang proses restoratif justice dengan Jokowi. Berarti TPUA ini nanti bisa sepenuhnya berada di kubunya Jokowi dong setidaknya ya. Tapi Hari Damai Lubis kembali lagi juga dia membuat tulisan mengirimnya kepada saya juga dia menyatakan dia memastikan bahwa kalau ada spekulasi dia akan menjadi pengacara Jokowi setelah proses restoratif justice dia menyatakan itu tidak akan terjadi ya. Jadi bukan balik badan misalnya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kemudian menjadi pembelanya Jokowi berhadapan dengan teman-temannya sendiri yang tadinya mempersoalkan ijazahnya Jokowi. Itu kalau menurut versinya Damai Hari Lubis itu tidak akan terjadi. Kita tunggu saja ya, karena kita sendiri juga tidak pernah membayangkan bahwa orang seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sangat keras mempersoalkan ijazah Jokowi,
Bahkan kalau hari Lubis itu boleh dibilang hampir tiap hari lah gitu ya. Nggak setiap hari, tapi hampir tiap hari dia membuat tulisan tentang soal ijazah Jokowi ini. Sekarang tiba-tiba kan dia mengajukan restoratif justice. Gitu. Kalau sekarang dia misalnya menjadi memastikan tidak akan jadi pengacara Jokowi, ya saya kira waktu nanti yang akan membuktikan apakah pernyataannya itu masih bisa dipegang setelah sekarang dia akhirnya balik kanan meninggalkan rekan-rekannya di TPUA. Oh, enggak dong ya, TPUA-nya kan dia ambil alih. Jadi nggak tepat kalau disebutkan dia meninggalkan TPUA-nya. Dia membawa gerbong TPUA untuk dan kemudian teman-temannya yang dipecat itu. Teman-teman yang sampai sekarang masih terus mempersoalkan ijazah, keaslian ijazah dari Jokowi. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.